Oh, ada kolam renang juga di belakang ya? Ini ada kolam renang, ada futsal. Wow, itu lapangan futsal punyanya Bunda itu? Iya, lapangan futsal. Jadi memang kalau ngumpul ya kayak gini? Kalau ngumpul ya kayak begini. Modelnya ya? Oke. Ini nomor 5. Ini nomor 5 Mas Dallas. Dallas nih jagoan. Dallas asal nih. Ayo, sini yuk. Sini. Yuk sama Om yuk. Nomor 5. Dari 13 ini juga ada sebagian ibu yang udah memang tidak mau sama sekali tahu tentang anaknya. Oh ya? Iya, ada sebagian di sini. Maksudnya tidak mau? Ya udah, misalnya dia sudah ngasih ke saya, ya udah ini anak Bunda aja, saya udah jangan libatkan saya lagi, ada seperti itu. Hey yo, what's up gengs? Kali ini aku bakal bagi-bagi giveaway buat kalian semua para gengs Edi Cadel yang sudah setia nonton videonya Edi Cadel. 1 juta subscriber, gua akan bagi-bagi tiket perjalanan serta handphone tentunya gengs. Jadi jangan lupa tontonin semua video-videonya Edi Cadel dari pertama sampai saat ini. Oke gengs, kalau gitu kita lanjut videonya. Nah oke gengs, sekarang saya sama Bunda Monica Angels. Nah kita mau room tour dulu nih, kita mau keliling-keliling karena kelihatannya kayaknya gede banget nih. Kayaknya kalau di jalan kaki butuh waktu berjam-jam ya untuk kelilingin rumah ini. Nah nanti sambil kita bakal ketemu sama baby-babynya Bunda. Ada 13 baby ya. 13 baby. Oke, Bunda kita pengen dikasih lihat dong Edi tuh. Ini ruangannya ada apa-apa aja sih Bunda? Boleh, kita naik lewat sini ya Mas ya. Oke. Jadi ini sebetulnya bukan tangga utama, ini tangga kalau misalnya karena di atas ini kan tadinya sebelah kanan ini adalah kamar almarhumah ibu mertua saya. Oke. Terus kamar anak saya satu juga yang pertama waktu dia sebelum nikah kan di sini. Nah sekarang dia udah nikah jadi diambil alih oleh adiknya juga. Terus ini ada banyak banget. jadinya ruang karaoke di atasnya ada satu Foto-fotonya. jadi rumah ini ada 3 wings nih Mas. Oke. Nah, sebelum naik ini kira-kira nih foto-foto kalau kita jalan-jalan. Jadi semua foto jalan-jalannya ada di sini. Wow. Foto Keren. kita liburan. Wow, ini foto-foto semua Bunda ya? Ini semuanya foto-foto. Nah, ini ruangan itu tadinya kamarnya almarhumah ibu mertua saya, sekarang jadi kamar babies. Oke. Kamar bayi di sini. Kamar bayi. Jadi satu kamar ini 2 bayi yang untuk gede-gede. Nah, jadi 6 bayi pertama sampai dengan bayi ke-6 itu udah punya kamar sendiri-sendiri. Jadi satu kamar 2, satu. Berarti kalau yang sisanya kan ada 13 tuh Bunda? Ya, sisanya di kamar bayi. Nanti kita lihat kamar Oke, bayi di sip. sana. Oke, wah luar biasa ya. Gede banget. Khusus, ini koper doang nih Bunda? Khusus koper. Ya Allah, segitu banyak ya. Luar biasa. Kita nih memang sebetulnya keluarga kita tuh hobinya jalan-jalan Mas, traveling. Traveling, Mbak. Nah, karena memang setahun ini ya kayak pandemi, ya akhirnya ya udah kita enjoy aja. Kemarin sih sempat kita Terakhir kemana Bunda? ke Bali. Ke Bali. Sama 13 baby enggak? Enggak, 1 sampai 6 karena yang 7 sampai ke 13 itu masih terlalu kecil. Yang paling kecil tuh pada saat itu si Zen itu masih 2 bulan. Kita juga riskan juga. Agak riskan betul ya. Tapi nanti nih Mas, April besok tanggal 1 sampai tanggal 4 kita ke Jogja. 13 wow, luar biasa. Charter tuh 1 pesawat. Ini khusus main baby. Ini khusus main baby yang mereka udah mulai jalan, jadi kita taruh sini supaya dia nggak kemana-mana. Ruang bayi itu ada satu di sini, nanti kita lihat di kamar bawah sama di ruang tengah biasanya mereka kumpul kalau habis mandi. Oke. Wah. Ini ruang perpustakaan sebetulnya sama keren banget. Anak-anak. Tapi karena sudah banyak babynya, akhirnya dibuat. Alih fungsikan jadi sempet. Nah, satu wing sendiri ini kamar saya sebetulnya di sini. Oh, itu khusus kamarnya. Wah, ada kolam renang juga di belakang ya? Ada futsal. Wow, itu lapangan futsal punyanya Bunda itu? Iya, lapangan futsal. Nggak pengen punya lapangan bola lebih gede stadion gitu Bunda di sini? Karena pada berenang. Oh, kalau asik banget ya kalau ngumpul-ngumpul gitu ya. Ini ruangan apa Bunda? Ini saya yang mulai jadi satu blok ini isinya kamar saya semua. Oh, jadi dari sini? Dari sini ke belakang itu kamar saya semua satu blok. Luar biasa ya, khusus berdua sama ayah. Itu lift, kalau kita mau ke bawah atau kita mau lewat tangga. Oh, khusus ada liftnya? Ada liftnya. Keren. Ya udah, oke. Kita ke bawah sekalian ini kebetulan kayaknya pada kumpul tuh. Wow, luar biasa ya.
belum kenalan sama 13 babiesnya kan? 13 baby, betul. Kita bakal kenalan dulu nih sama 13 babies. Oh, kumpul juga tuh, anak saya ada juga di situ kebetulan. Luar biasa ya. Jadi memang kalau ngumpul ya kayak gini. Kalau ngumpul ya kayak begini. Modelnya ya. Nih, ngumpul seperti ini. Halo semua. Halo. Wah. Nah. Ini say hi. Ada berapa yang kumpul nih? Ini itu yang saya dengar tadi hai itu kayaknya suaranya baby semua itu ya? Kayaknya suara susternya nih. Kayaknya heboh susternya. Coba suara babynya ada nggak suara baby? Mana suara babynya? Wah, luar biasa. Nah, oke geng, sekarang kita sudah sama 13 baby. Ini 13 sudah. Coba kita hitung dulu ya. Kayaknya nggak sampai 13 nih. Oh, ada yang bobo. Oke, tapi totalnya 13 Bunda ya? Total 13. Oke, saya pengen tahu dulu dong namanya satu-satu sampai Bunda. Kita uji Bunda ya, hafal nggak namanya ya kan? Oke, coba Bun. Ayo, yang ini siapa namanya Bunda? Ini paling kecil, baby ke-13, namanya Zain. Oke, Zain. Betul? Oke. Kita harus tanya. Kayaknya karena yang lebih hafal baby sister kayaknya ya. Yang kalau yang ini? Ini atau yang kesini urut-urut nih 13, Oke. ini 12. Ini 12. Ini namanya Magnolia. Wah, Maggie. Halo sayang. Nomor urut 11, L mana L? Oh, itu dia L. Oke, L yang di sana. Di atasnya L ada Freya. Nih, Freya nomor urut 10. Nomor 10 dia? 10, Oke. Terus nomor 9 mana? 9. Moa. Oke. 9. Terus nomor 8 Alvino. Oh, ini dia Alvino. Wah, halo Alvino. Itu nomor 8. Nomor 7 Radeska. Radeska. Halo. Radeska. Nomor 6 ada 6 Bobo. Nomor 6 Bobo. Oke. Ini nomor 5. Ini nomor 5 Mas Dallas. Dallas nih jagoan satu nih. Dallas kesana nih. Ayo, sini yuk. Sini. Yuk sama Om yuk. Nomor 5. Nomor 4 Nah. ini nggak ada tidur. Nomor 4 tidur. Nomor 3 nih nomor 3 Scarlett. Scarlett, oke. Nomor 2 tidur yang ulang tahun. Si Tadi Tristan. Tristan. Nomor 1 yang Bianca, ada. halo. Nah, jadi si Bianca lagi ulang tahun nih, gengs. Nama saya? Bianca. Bianca, Kalista, sini sayang. Iya. Iya. Koko mana Koko? Sini Koko. Sini. Sini. Bunda. Sini. Bunda. Oh, iya, sini. Iya. Sini jalan sini. Bang. Ayo jalan. Bisa nggak jalan? Udah jalan di sini. Udah. Nih, sini. Nih sama Koko sini Koko. Sini ke Bunda sini. Oke. Mas Hansel. Kalau 2 ini anak Bunda. Nah, ini anak saya nih, Hansel, Oke. Valerie. Tadi satu lagi mana tuh Zafi ke atas. Yang satu udah nikah. Tadi ada cucu saya, mana dia? Tidur ya. Mona. Tidur juga. Oke. Mau kemana sayang? Ini udah mulai jalan juga ya. Mas Dallas ini mau? Mau? Ya. Masya Allah. Ya, iya, Tapi iya, ambil, boleh. kalau boleh tahu nih Bunda, ini kan asalnya dari mana aja sih? Macam-macam Mas. Maaf. Kebanyakan sih Jawa. Jawa. Kebanyakan Ada nggak dari yang timur? Timur nggak ada ya. Kalau ini Oh, iya? ini ada tuh, tapi bukan dari Makassar. Jadi ada turunan Makassar. Keturunan Makassarnya orang Bugis ya? Ya, Bugis. Wih, orang Bugis itu. Masya Allah. Iya, sini Bunda sini. Dia tuh Bunda sini. Dia sini. Copot. Dia kayaknya terpesona ngeliat saya ya. Ini jin dari mana gitu ya. Oke. Oh, kemana sayang? Oke. Maggie. Bunda waktu pertama kali tuh izin sama ayah gitu ya. Ceritanya ngomong, tanggapan ayah gimana? Mau ngerawat baby sebanyak ini? Awalnya kan nggak sampai 13 Mas, awalnya. Jadi waktu itu bilangnya sih pertama kali datang kan si Bianca. Habis Bianca Tristan. Nah, dipikirnya kan 2 gitu. Ternyata kan muncul lagi nih. 1 lagi 3, 4. Terus ayah sempat nanya gini, ini sebetulnya mau berapa gitu. Mau berapa nih? 7 deh, saya sepakatnya 7. Nah, pada saat 7 itu sebetulnya yang kita tunggu bayi ke-7 itu Maura.
Oke. Karena ini yang kita tunggu. Tapi mungkin Allah berkehendak lain, muncullah 2 bayi di atas ini. Jadi si Radeska sama Alvino. Yang tadi dia nomor 7, jadi nomor 9. Sebetulnya kita tunggu ini. Memang sudah direncanakan? Udah, jadi memang ibunya udah kita biayain dari usia kandungan 5 bulan kan. Jadi kan saya tuh membiayai ibu-ibu ini kan masih di dalam kandungan biasanya. Dari mulai di dalam kandungan sampai dengan dia melahirkan, terus setelah itu bayinya diserahkan kepada saya. Oke. Gitu ya. Luar biasa. Tapi maaf nih Bunda ya. Kalau ibunya sendiri pernah nggak langsung datang ini jenguk gitu? Sebetulnya sih saya mau punya niat sebetulnya Mas, nanti akan mempertemukan mereka dengan ibu kandungnya. Nah tapi kan untuk saat ini lagi pandemi gini kan saya juga takut kan. Kan kita juga nggak tahu di sananya dia terkena virus atau enggak gitu. Karena di sini kan bayi-bayi ini kan kalau kita di rumah kan setiap steril ya. 2 minggu kita selalu swab antigen gitu di sini. Dan bayi-bayi ini kan jangan sekali keluar. Kalaupun keluar pergi sama saya ke mall, paling mereka vaksinasi itu udah pasti mereka pergi. Tapi kayak ke mall kita pergi rame-rame dan susternya pun di sini nggak pernah keluar. Jadi kalaupun mereka keluar kembali tuh harus swab antigen kayak gitu. Karena di sini kan ada 13 jadi riskan juga sih sebetulnya Mas. Tapi suatu saat sih saya memang berkeinginan untuk mempertemukan mereka dengan ibunya. Ibunya kan. betul tapi ya. Dari 13 ini juga ada sebagian ibu yang udah memang tidak mau sama sekali tahu tentang anaknya. Oh ya? Iya, ada sebagian di sini. Maksudnya yang tidak mau. Ya udah, misalnya dia sudah ngasih ke saya, ya udah ini anak Bunda aja, saya udah jangan libatkan saya lagi, ada seperti itu. Ada yang masih sebagian masih menanyakan, hanya cuma menanyakan Bunda gimana, baik-baik, sehat, itu ada. Nanya kabar anaknya lah ya. Tapi ya nggak setiap saat juga loh Mas. Jadi misalnya malah kadang-kadang anaknya ini ulang tahun ibunya ucapin juga enggak. Ada yang kayak begitu. Ada ya? Ada. Tapi apa perasaan Bunda kalau kayak gitu? Kalau buat saya pribadi sih Allah begitu baik buat saya karena mempertemukan saya dengan malaikat-malaikat kecil. Saya sih selalu berpikir seperti itu. Pasti Allah punya rencana lain lah. Betul. Dan saya merasa sangat bersyukur dengan akhirnya saya bisa mengurus ke-13 bayi ini. Buat saya apa ya, rumah saya jadi lebih berwarna aja Mas. Betul. Tapi kan Bun, kalau bicara ngurus ya dua anak, 3 anak aja luar biasa ya. Biaya operasionalnya ini kan luar biasa banget Bunda. Sebulan itu bisa sampai berapa juta nih Bunda? Untuk popoknya aja nih. Per minggu itu untuk susu ya, itu sekitar 5-6 juta. Susunya doang? Iya, 1 minggu. Insya Allah itu diganti semua. Jadi saya selalu berpikir Allah tuh juga sangat luar biasa. Jadi di mana Allah masih rezeki yang berlimpah, saya yakin gitu tiba-tiba muncul ke-13 bayi dalam kehidupan saya pasti udah ada. Betul. Jalannya. Dan mungkin aku juga yakin ya Bunda ya. Insya Allah mudah-mudahan Bunda sudah ada malaikat-malaikat di surga yang sudah nunggu Bunda ini. Amin. Ya kan, karena nggak mudah loh untuk ngurus baby ya, mulai dari baby masalahnya Bunda ya. Mulai dari dalam kandungan lah Mas. Mulai dalam kandungan ya. Jadi saya berhubungan dengan ibu-ibunya ini semenjak bayi ini dalam kandungan. Jadi ada yang 5 bulan, ada yang 4 bulan di kandungan udah saya urus ada. Karena itu kan saya percaya nggak percaya, jadi mereka tuh pada saat lahir dan saya pertama kali gumuh. Oh gumuh dia. Terus pertama kali saya peluk dia langsung kayaknya bondingnya dapat, mungkin karena saya ngurusnya dari dalam kandungan itu. Tapi kalau orang bilang kayak pasti repot di 13, saya nggak pernah merasa repot. Memang saya dibantu dengan 13 babysitter kan, 1 anak 1 babysitter. Iya, biaya operasional babysitter aja loh biasa ya. Jadi buat saya sih apa ya, kalau buat saya ini kegembiraan tersendiri buat saya. Happy Bunda ya. Senang, terus ngerasa hidup saya jadi lebih berat. Oke. Perasaan anak-anak Bunda dengan adilnya 13 baby ini? Mereka sih happy. Ada yang cemburu nggak? Val, omnya tanya. Siapa? Ini namanya? Ini namanya Valerie. Valerie. Oh Valerie. Oke. Kalau yang abangnya? Hansel. Ada baby, adik baby ini 13 cemburu nggak? Seru ya?
Seneng nggak Om? Seneng nggak? Banyak mainan dari ngasih. Ini jadi mainan. Karena Luar biasa ya. semakin lucu kan. Jadi anak-anak ini yang tadinya anak manja yang nggak pernah tahu megang babies, sekarang jadi mereka tuh bayi newborn dia bisa pegang, terus gantiin pampers mereka bisa, terus apalagi si Val ini mandiin bisa. Yang tadinya dia kan anak perempuan satu-satunya di rumah, si Val ini. Kakaknya laki, adiknya laki. Terus tiba-tiba muncul ini dan sekarang adiknya bukan cuma 1 perempuan, 7. Kan 7 perempuan, 6 laki. Oke. Luar biasa ya. Makin besar jadi mainannya mereka aja tuh kayak begitu. Kalau baby sister sendiri memang pegang satu-satu untuk satu nama atau random gitu? Megang bebas gitu? Enggak, mereka punya tanggung jawab 1 babysitter, 1 bayi. 1 bayi. Tapi kadang-kadang kalau misalnya babysitter yang satu misalnya ke toilet atau apa, titip itu boleh gitu. Tapi mereka punya tanggung jawab 1 babysitter, 1 bayi. Kalau di random kayak kita bingung juga nanti akhirnya kebiasaan dia apa, dia sakit. Ya, udah mulai nggak betah deh. Deska. Terus lucunya kalau kayak kemarin nih Mas, yang sakit ini pertama nih Rades, pilek, kita pisahin kan, ada kamar sendiri. Nggak lama ini ikut. Terus suami saya bilang, udah nggak usah dipisahin, nanti juga ketularan semua. Bener, sekarang ketularan semua. Oke, pilek semua nih? Yang 6, yang di bawah, yang 6. Kayaknya tim atas jangan ketularan ya, tim atas. Gimana udah orang di sini. Tapi kan bersatu. Mana Bevi? Ini Beverly. Halo, ini siapa namanya? Ini Beverly, ini nomor urut 6 ini Om. Ini nomor 6? Yang tadi tidur ya? Tadi bobo ya? Iya bobo. Aku udah mulai jalan Om. Oke, ini berapa bulan ini? Bevi ini 9 bulan. 9 bulan ya? Ini cepet nih jalan. Ya. Tuh Om tuh. Kalau ini dari mana? Jawa juga? Ini Jawa juga si Bevi ini. Tapi dia lahirnya di Jakarta. Oh, lahirnya di Jakarta. Ya nak ya. Ibunya dibawa ke sini ya? Atau Enggak, gimana? dia bapak ibunya komplit. Jadi masalah ekonomi ini. Oke. Anak ke-4. Bunda, saya pengen tahu dong. Kalau seumpamanya baby 13 ini udah tumbuh besar gitu ya. Kemudian sudah bisa tahu dengan siapa sosok ayahnya atau sosok ibunya, kemudian dia pengen kembali, apa yang Bunda lakukan? Kalau saya pribadi sih Mas, kita nggak bisa menutupin ya, karena memang dari awal tuh saya mintanya akte memang nama ibu kandungnya. Jadi aktenya mereka ini masih nama ibu kandungnya. Suatu saat pasti mereka akan tahu. Gitu. Tapi suatu saat pun kalau mereka udah siap, saya juga akan kasih tahu. Karena kan nggak mungkin juga mereka berpikir kalau anaknya Bunda, masa iya sih umurnya sama, ini kan sama semua kan. Jadi mereka ini kelahiran 2020 semua. Ada yang cuma beda berapa hari, ada yang beda berapa bulan, nggak mungkin kan. Mereka juga pasti akan tahu dan saya akan kasih tahu. Dan saya juga akan melatih mereka supaya mereka tidak benci dengan ibunya ya pasti. Karena apapun mereka akan bertanya ke saya suatu saat, kenapa sih ibu saya kok nyerahin ke Bunda, itu pasti pertanyaan mereka suatu saat nanti. Jadi gimana caranya, dan saya akan coba berusaha untuk memberikan kepada mereka penjelasan bahwa ibunya pasti tidak benci dengan mereka, tapi pasti punya alasan kenapa akhirnya kok kalian bisa sama ayah sama Bunda itu. Tapi kalau nanti kembali ke orang tuanya gitu, semuanya sih sebetulnya kalau saya pribadi pasti saya merasa berat karena saya ngerawat mereka dari kecil. Kalau saya pribadi kan udah seperti anak saya sendiri, tapi kan saya juga semuanya pasti akan saya kasih pengertian, dan kalau misalnya memang dia mau ketemu ibunya saya persilahkan memang suatu saat nanti. Nah untuk kembali atau enggaknya ya akhirnya saya kembalikan juga ke mereka, karena mereka taunya pasti sampai dengan dia besar ayah bundanya pasti saya yang dia tahu, pasti sampai dengan dia tahu yang sebenarnya. Iya. Karena ya Bunda yang ngerawat gitu ya, Bunda yang membesarkan. Dari lahir ke dunia. Ya. Luar biasa. Dan ini masing-masing udah punya usaha. Kita udah bikinin usaha. Oh ya? Iya. Sebenarnya saya pengen tahu usahanya Bunda itu apa aja sih, kok sampai luar biasa banget gitu loh Bun. Enggak, kalau saya ditanya, saya lebih senang disebut aktivis sosial Mas. Aktivis sosial? Saya. Saya juga dulu pernah produksi film layar lebar, film Mas Tukul pertama kali, jadi saya juga produser. Mas Tukul Arwana. Oh, Mas Tukul Arwana. Itu dulu produksi pertama itu tahun 2008. Film dia pertama itu saya produsernya. Saya juga punya PH, terus saya juga punya usaha-usaha di luar gitu. Tapi kalau saya ditanya, saya lebih suka dibilang sebagai aktivis sosial. Yes.
Karena biar yang pengusaha suami saya aja. betul ya, betul. Ya karena hidup itu lebih enak kalau seumpamanya di sekeliling kita punya manfaat dari diri kita. Nah, maunya saya biar suami saya nyari uang, biar saya berbagi ke yang lain, biar saya seimbang. Bunda, terima kasih banyak Bunda atas sharingnya, ceritanya. Semoga ini juga jadi apa ya? Kita sih tetap berharap Bunda ya, bahwa seorang ibu, seorang ayah berusaha maksimal untuk menjaga dan membesarkan anak. Buat saya sih ini jadi inspirasi juga buat saya Bunda. Terima kasih Mas Edi. Pokoknya ini sangat bermanfaat. Terima kasih banyak Bunda, waktunya, sharingnya. Saya juga terima kasih udah datang ke sini. Wah, luar biasa, saya nggak nyangka loh di apa ya, diperkenankan ketemu sama Bunda, karena kan Bunda ini orangnya sibuk ya. Saya kalau ada orang yang mau ketemu saya dan satu tune sama saya, satu hati, satu pemikiran, pasti saya prioritaskan. Tapi ke depan masih bisa ya Bunda ya, kita ketemu lagi ya. Boleh. Kalau saya ada waktu, kapan aja bisa. Siap. Pokoknya yang penting ACC Mbak Hana. Pokoknya kalau Mbak Hana ACC udah aman dah tuh. Oke, nanti kita ketemu lagi ya. Aduh, luar biasa, lucu-lucu banget. Dadah semua. Luar biasa. Ya udah gengs, kalau gitu kita ketemu lagi di video-video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah. Wah, lucu banget. Kamu mau salto ya?